وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kita lanjut kajian kitab Ushulun fit Tafsir. Permasalahan masih di Al-Makki wal Madani. Ya, surat Makkiyah dan surat Madaniyah, atau ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Kita masuk ke sub pembahasan fawaidu ma'rifatil madani wal makki. Faedah-faedah mengetahui Madani dan Makki. Faedah-faedah mengetahui Madani dan Makki. Berkata Syekh Utsaimin rahimahullah, ma'rifatul Makki wal Madani naw'un min anwa'i ulumil Qur'anil muhimmah. Mengetahui Makkiyahnya suatu surat atau ayat, mengetahui madaniyahnya suatu surat atau ayat merupakan salah satu macam dari macam-macam ulumul Quran yang penting. Jadi kalau mempelajari ilmu Al-Quran, mengetahui surat ini Makki atau Madani itu memiliki kepentingan tersendiri. Bahkan berefek juga kepada tafakkur dan tadabbur. Wa dzalika li anna fiha fawaida minha. Ya, karena ada faedahnya mengetahui Makki dan Madaniyah suatu surat atau ayat. Pertama, zuhuru balaghatil Qur'ani fi a'la maratibiha, yaitu tampaknya kesusastraan Al-Qur'an di martabat paling tingginya. Tampak kesusastraan. Ya, balaghahnya Al-Qur'an. Kesusastraan Al-Qur'an di martabat tertingginya. Haitsu yukhatibu kulla qaumin bima taqtadhihi haluhum. Yang mana kesusastraan Al-Quran ini akan tampak di kebagaimanaan Allah Subhanahu wa taala mengajak bincang, ya, mengajak bicara, menyeru setiap kaum sesuai dengan keadaan mereka masing-masing. Min quwwatin wa shiddatin aw linin wa suhulah, dari kekuatan khitab, kekuatan seruan dan kekerasannya, atau dari segi kelembutan, ya. Jadi lembut atau tidaknya itu kita bisa melihat bagaimana surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Bagaimana surat Makkiyah itu banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan ancaman terhadap neraka, dari neraka, dan memiliki kekuatan tersendiri. Dan juga di ayat-ayat Makkiyah juga memiliki ada lin dan suhulah. Kelembutan juga ada. Janji tentang surga misalnya. Dan seterusnya. Ya. Dan juga bagaimana kerasnya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kerasnya ancaman untuk pihak-pihak yang ada di periode Madinah. Ya. Yang ada di periode Madinah. Karena di periode Madinah banyak sekali orang-orang munafik. Sampai ada surat yang memang takhusus di masalah orang-orang munafik, yaitu surat apa ya, ikhwan? Surat At-Taubah. Surat At-Taubah disebut juga surat Al-Mufaddihah, yaitu surat yang membongkar aib. Mufaddih, membongkar aib. Membongkar aib orang-orang munafik. Jadi ketahuan semua tuh aib-aib orang munafik. Juga di akhir-akhir surat An-Nisa, lihat itu semua periode Madinah. Dan itu ancamannya keras untuk orang-orang munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar misalnya.
Orang munafik itu berada di kerak dasar neraka. Alhamdulillah dari. Taib, itu yang pertama. Jadi kita bisa melihat khitabnya, bagaimana kesusastraannya. Ya. Kemudian kita juga yang kedua dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, zuhuru hikmati tasyri'i fi asma ghayatih. Fi asma ghayatih, yaitu tampaklah hikmah pensyariatan di puncak tujuannya, yaitu tampaklah hikmah dari syariat di puncak tujuannya tujuan tertingginya, martabat tertingginya dari hikmah pensyariatan suatu hal. Haitsu yatadarraju syai'an fa syai'a. Karena terjadi namanya tadarruj namanya. Tadarruj itu berangsurnya syariat sedikit demi sedikit. Bihasabil ahammi ala ma taqtadhihi halul mukhatabin wasti'dadihim lil qabul wa tanfidh. Yaitu perlahan demi perlahan, mutadarrijan, berangsur sesuai dengan yang paling penting terlebih dahulu, disesuaikan dengan keadaan mukhatabin, yaitu keadaan masyarakat yang diseru, dan disesuaikan dengan isti'dad mereka, persiapan mereka untuk menerima atau persiapan mereka untuk menerima dan mengoperasikannya. Seperti ayat khamar, pengharaman khamar itu tidak langsung diharamkan di awal masa, melainkan dia mengalami 3 fase pengharaman, 3 fase menuju pengharaman khamar. Ya. Karena ketika itu masyarakat Quraisy, masyarakat Arab pada umumnya, mereka adalah orang-orang yang paling suka dengan khamar. Paling suka dengan khamar. Maka untuk mengharamkannya langsung itu tidak relevan dengan kesiapan mental mereka dalam menginginkan khamar. Nah, di sini ada namanya hikmatut tasyri', hikmah pensyariatan. Jadi harus dipasang dulu di qalbu-qalbu mereka taat kepada Allah dan Rasulnya, dan menerima Allah dan Rasulnya. Nah, kalau misalnya sudah sampai ke tahap mereka semua menerima Allah dan Rasulnya, baru kemudian bisa memberikan tahap berikutnya, yaitu mengatakan ini halal, ini haram. Ya, itu akan lebih mudah untuk diterima mereka, karena mereka sudah siap dengan iman. Sudah siap dengan iman. Kayak begitu juga dengan kita, ya kawan. Dalam berdakwah kita bagaimana caranya agar orang mudah menerima dulu. Seperti kita tanamkan pada mereka ilmu tentang sunnah, ilmu tentang mengikuti sunnah. Ya, mengikuti sunnah, taat pada Allah dan Rasulnya, dan tunduk pada dalil. Nah, kalau usul yang seperti ini Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tanamkan pada qalbu mereka, maka segala halal, haram, wajib, makruh, mandub itu semua akan ikut insyaallah. Ikut. Iya. Akan ikut, ya. Makanya di khutbah hajah sebelum mulai inti dari khutbah, ya, pengagungan terhadap Allah dan Rasulnya dulu. Dan kemudian fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Ya kan? Sebenar ucapan adalah kalamullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjukin Nabi SAW. Ini supaya orang dari awal apa menerima dulu, itu menerima enggak? Nah, kalau terima itu, insya Allah nanti kalau kita tunjukkan padanya hukum-hukum, itu akan lebih mudah diterima olehnya. Ya, seperti itu. Makanya sekali lagi Anda juga memuji Ahlus Sunnah wal Jamaah, Salafiyin. Pihak yang cepat menerima kalau ada dalilnya siapa, ya kan? Hah? Harakiyin? Enggak. Enggak. Nahdiyin? Enggak. Sufiyin? Mutasawwifin? Enggak. Enggak. Tapi yang cepat menerima kalau ada dalilnya salafiyin, kecuali yang membangkang dari kalangan salafiyin, sebagian ada yang kayak gitu. Tapi kalau ada dalilnya, tunduk. Tunduk.
Iya, ini haram, ini dalilnya. Tunduk. Kecuali kalau kita yang salah. Ini haram, ini dalilnya salah dalilnya. Riba haram, dalilnya apa? Qul huwallahu ahad. Ya, ini aja nyambung gimana antum? Ya kan? Tapi yang cepat nerima itu salah pikir apa? Karena kalbu-kalbu mereka umumnya udah ditanamkan apa? Bahwasanya kita harus ikut Al-Quran Sunnah. Walaupun bertentangan dengan pendapat ustadz kita atau kiai kita, ikut Al-Quran Sunnah. Jadi lebih mudah. Lebih mudah. Begitu ya, kawan. Ya. Ya tentu tidak sempurna tetap. Karena sebagian dari kita juga masih kadang-kadang ada berat. Walaupun kita tahu itu haram, tahu itu wajib. Ini masalah individual kok ini. Bukan masalah keumuman. Masalah individual. Ya, contoh misalnya hutang. Antum punya hutang enggak bayar-bayar. Antum kasih dalil matalul ghani zulmun. Ngaret itu zalim dan seterusnya. Dalil antum tebarkan perkataan ulama antum hafal untuk menjadikan hujah buat dia. Tapi tetap dia enggak bayar hutang. Kalau ini masalah individual, berarti memang qalbunya nih ya. Bukan masalah manhajnya. Bukan masalah salafnya. Jadi gitu tadarruj. Dari hikmatut tasyri', hikmah pensyariatan secara mutadarrijan, secara berangsur. Yang ketiga di antara faedah mengetahui makiyah atau madaniyah suatu surat atau ayat, tarbiyatud du'ati ila Allah Ta'ala, yaitu membimbing para dai menuju Allah Subhanahu wa taala, membimbing para dai menuju Allah. Jadi ada du'at ila Allah, ada du'at ila abwaab jahannam. Ada juru dakwah yang menyeru kepada Allah, ada juru dakwah yang menyeru kepada pintu-pintu neraka. Nah, di sini Allah Ta'ala hendak memberikan pendidikan pada dai-dai yang menujunya. Wa tawjihuhum ila an yattabi'u ma salakahul Qur'anu fil uslubi wal mawdu' min haitsul makhtub. Di sini Allah Ta'ala mengarahkan mereka para dai menuju Allah agar mereka mengikuti apa yang ditempuh dalam Al-Qur'an dari segi uslub dan mawdu', dari segi tatanan bahasa dan juga tema. Min haitsul mukhatabin, dicocokkan dengan bagaimana medan dakwahnya, bagaimana mukhatabinnya. Misalnya kata Allah Azza wa Jalla, abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'u dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alayka alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talaha. Ini ayat dengan uslub yang Masya Allah. Ini juga menjadi apa? Menjadi teguran bagi dai-dai yang semisal dengan sikap yang semisal. Karena Rasulullah SAW ketika itu sedang berdakwah, sedang melobi dan mendakwahi para pemuka Quraisy dari kalangan musyrikin. Untuk memperlancar dakwahnya kan kalau bisa orang-orang dedengkotnya kita dakwahin. Ini tujuan Rasulullah bagus loh sebenarnya. Dan ini orang-orang besar, orang-orang kaya. Maka Rasulullah mendekati mereka, mengajak bicara mereka, melobi mereka, moga-moga mereka masuk Islam. Datang Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang muslim yang sudah tua renta dan buta. Nah, mendengar ada suara Rasulullah, beliau mendekat, ingin menanyakan sesuatu dari faedah. Tapi kemudian Rasulullah abasa wa tawalla, bermuka masam dan berpaling di sini. Dalam artian ini saya lagi sibuk dengan orang-orang kaya ini. Kamu nanti aja dulu lah. Lihat di situ. Maka Allah tegur Rasulullah SAW. Padahal itu dosa kecil, bukan dosa besar. Dan itu Rasulullah SAW memang namanya orang kalau lagi konsentrasi ngobrol sama ini, tiba-tiba diselak kan kayak nggak enak. Ya kita juga nggak suka. Tapi Allah Ta'ala tegur supaya pelajaran bagi kita semua nih, para du'at ilallah. Ya tarbiyah buat kita. Lihat di sini. Ya, lihat ahwalul mukhatabin. Keadaan orang-orang yang kita seru. Mereka ini orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, mereka ini orang-orang yang sangat kaya dan seterusnya. Sementara dia miskin. Dan Abdullah bin Maktum tidak punya apa-apa, buta dan tua renta dan seterusnya. Maka di sini ada teguran. Dalam berdakwah menjadi suatu fitnah ketika da'inya malah fokus berdekatan dengan orang-orang kaya,
atau pejabat. Dan kemudian meninggalkan orang-orang yang miskin dan tidak mau merakyat. Ini menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Walaupun alasannya menjaga muruah. Ini alasan yang palsu, ikhwan. Siapapun da'i yang beralasan menjaga muruah, menjaga kewibawaan, sementara sikapnya apa? Mendekat dengan orang-orang kaya dan menjauh dari orang miskin, maka ini kedustaan. Kalau seseorang mau menjaga muruah, maka justru dia hendaknya malah lebih dekat kepada du'afa dan masakin. Iya. Adapun kalau misalnya mendekati orang-orang punya jabatan tinggi, ru'asa, zu'ama, kemudian mendekati orang-orang kaya dan mengintip isi dompet mereka, maka ini namanya berminyak. Muka minyak. Mukanya berminyak. Ya, ini bukan namanya menjaga muruah. Muruah itu bukan di situ, ikhwan. Justru itu memalukan, mempermalukan dirinya. Dan Rasulullah SAW ditegur padahal zahirnya sebenarnya beliau harusnya dimaklumi akan hal itu. Karena beliau manusia, alaihi salatu wassalam, yang juga tidak mau ketika lagi ngobrol diselak. Iya. Tapi ternyata Allah tegur dan Allah berpihak kepada Abdullah bin Umi Maktum dibandingkan dengan orang-orang musyrikin ini. Ya, begitu. Lihat, di sini tarbiyah pada untuk orang-orang yang berdakwah menuju Allah Ta'ala. Wa bihaitsu yubda'u bil ahammi fal aham. Dan juga di antara tarbiyahnya apa? Dahulukan yang terpenting demi yang penting atau yang terpenting. Paling pentingnya itu prioritas. Yang paling prioritas dulu apa? Yang paling prioritas. Lakukan itu. Al-aham fal aham. Atau kadang-kadang al-aham fal muhim. Ada kayak gitu. Paling pentingnya dulu yang mana yang dilakukan. Tapi ikhwan, kaidah al-aham fal aham itu tidak berarti bahwasanya ketika ada prioritas yang paling penting kita meninggalkan yang lainnya total. Enggak gitu juga. Karena ada yang paling penting, ada juga yang penting juga lainnya yang mana semua bisa dijamak. Tetapi untuk yang paling penting ini antum bisa luangkan waktu lebih untuk yang paling penting. Maka jangan berprinsip yang paling penting dulu fokus sama sekali dan yang lainnya ditinggalkan. Enggak begitu. Apalagi di kehidupan modern yang mana urusan itu sangat banyak. Rasulullah SAW pun beliau memang memprioritaskan yang paling penting, tapi beliau tidak meninggalkan yang lainnya. Tidak meninggalkan yang lainnya. Bagi beliau Aisyah radhiyallahu anha itu istri yang paling dia cintai, beliau cintai. Tapi beliau tidak meninggalkan sisa dari istri lainnya. Begitu. Dan juga urusan-urusan lainnya. Rasulullah SAW melakukan al-aham fal-aham, tetapi tidak meninggalkan yang lainnya. Wa tusta'malu syiddatu fi mawdi'iha. Dan Al-Quran mengetahui Makkiyah dan Madaniyah itu membuat kita belajar isti'mal asyiddah fi mawdi'iha. Yaitu kita menggunakan uslub yang keras di tempatnya. Di keadaan yang tepat. Di keadaan yang tepat. Tidak di semua keadaan kita teriak. Atau mentahdzir. Enggak semua keadaan. Iya, enggak semua keadaan. Ada beberapa keadaan yang as-suhula fi mawdi'iha. Lunak di keadaan lainnya. Ya. Ya, masalah-masalah yang mungkin bukan masalah yang usul, bukan masalah akidah yang dasar misalnya, enggak. Bukan masalah syirik, bukan. Ya, masalah-masalah hal yang cepat dilupakan lah insyaallah. Nah, ini suhulah fi mawdi'iha. Taib yang keempat di antara faedah mengetahui Makkiyah dan Madaniyah, tamyizun nasikhi minal mansukhi fima law waradat ayatani Makkiyah wa Madaniyah, yaitu membedakan mana ayat yang menasakh, mana ayat yang dinasakh, mana ayat yang menghapus, mana ayat yang dihapus. Itu bisa terlihat di apa? Di Makkiyahnya atau di Madaniyahnya. Di Makkiyahnya atau di Madaniyahnya bisa terlihat. Yatahaqqaqu fihima syurutun nasakh. Terwujudkan pada kedua ayat tersebut syarat-syarat nasakh.
Mana yang menghapus? Yang madaniyah atau yang makiyah, ikhwan, yang menghapus? Hah? Madaniyah jelas menghapus, yang makiyah kalau memang terwujud syarat-syarat nasih dan mansukh. Maka yang madaniyah, karena madaniyah yang terakhir, li ta'akhuril madaniyati anha. Maka ayat madaniyah ini bisa menghapus ayat makiyah kalau memang terjadi nasakh, hukuman penghapusan, ya. Penghapusan hukum, ya, begitu. Baik. Itu diantara faedah ilmiah mengenai mengetahui makiyatus suwar wal ayah wa badaniyatus suwar wal ayah. Ya, untuk usul tafsir kita cukup sampai sini insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lanjut insyaallah ke Sahih Al-Bukhari.